Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1773. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dalam kehampaan, kekuatan niat membunuh ini Kinchan mengambilnya dengan ringan, dan niat membunuh yang diubah oleh binatang buas bertanduk hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Kinchan terkejut menemukan bahwa niat membunuh yang diubah oleh binatang buas bertanduk hitam ini dapat diserap oleh tubuhnya. Meskipun itu hanya jejak yang tidak signifikan, namun itu sebenarnya sedikit meningkatkan kultivasi asli di tubuh Kinchan. Hei, kekuatan binatang hantu ini benar-benar dapat meningkatkan kultivasiku, kata Kinchan. Ekspresi terkejut pun muncul di wajah Kinchan. Setelah sebelumnya Kinchan menerobos di tanah telantar dan dia telah melangkah ke tahap akhir, tingkat 2 transenden puncak. Namun setelah mencapai ranah itu, meskipun Kinchan telah membunuh beberapa ahli kuat seperti Dewa Kematian dan yang lainnya, namun Kinchan tidak dapat langsung menyerap asal-usul mereka karena Kinchan berasal dari Laut Kosmik. Alhasil Kinchan memberikannya kepada 1000 tulang. Dan Kinchan paling-paling hanya menyerap aturan abadi dan memurnikannya. Untuk meningkatkan kultivasinya, Kinchan harus mengandalkan dirinya sendiri untuk berkultivasi. Tetapi Kinchan perlu menyerap terlalu banyak energi jika dia ingin menerobos. Jadi Kinchan belum membuat banyak kemajuan dalam kultivasinya setelah menerobos tahap akhir transenden tingkat 2. Tapi sekarang setelah menyerap energi asli dari binatang hantu ini, Kinchan benar-benar merasakan bahwa energi aslinya telah sedikit meningkat yang membuat Kinchan terkejut. Begitu aku menyerap kekuatan murni dari dunia bawah akan ada banyak kerugian. Tapi mengapa asal-usul binatang hantu ini tidak hanya dapat meningkatkan kultivasiku tetapi juga tidak memiliki terlalu banyak efek samping, kata Kinchan. Dia merutkan kening dalam kebingungannya karena ini agak tidak masuk akal. Namun pada saat ini setelah binatang di kehampaan bertanduk hitam itu dipenggal oleh Kinchan berkali-kali, ia segera datang untuk membunuh lagi. Seolah-olah dalam kemarahan, bilah-bilah tajam pembunuhan kehampaan yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun seperti badai. Aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi karena kamu dapat meningkatkan kultivasiku. Apa yang kamu tunggu? Kata Kinchan. Dia tertawa terbahak-bahak dan sepenuhnya mengaktifkan sumber di tubuhnya. Niat membunuh spasial bergabung menjadi kekuatan tinju dan langsung menyapu seluruh tempat kejadian. Duar. Setiap kali Kinchan melancarkan tinju, badai niat membunuh yang mengerikan menyapu. Setidaknya ribuan binatang kehampaan bertanduk hitam dipenggal. Kinchan bergerak cepat melewati badai dan setiap kali dia bergerak cepat, dia akan mengambil ribuan dari mereka. Kehidupan binatang bertanduk hitam, kekosongan, kekuatan magis, esensi darah, dan niat membunuh dari binatang kehampaan bertanduk hitam yang terbunuh ini semuanya berubah menjadi energi hitam yang lalu diserap oleh Kinchan dan perlahan-lahan meningkatkan kultivasinya. Namun dengan membunuh binatang kehampaan bertanduk hitam di tengah badai, Kinchan tidak hanya meningkatkan kultivasinya, tetapi juga mengolah tinju niat membunuh ruang miliknya sendiri. Pedang karat misterius adalah salah satu kartu truf Kinchan dan dia enggan untuk mengeluarkannya dengan mudah. Dan tinju niat membunuh ruang ini itu adalah kekuatan supernatural hebat yang sedang dia latih sekarang. Seiring dengan pertarungan Kinchan, teknik tinjunya menjadi semakin kuat. Setiap kali dia meninju ada niat membunuh yang mengerikan, bahkan lebih ganas daripada niat membunuh di badai laut mati. Bunuh. Dalam sekejap sejumlah besar binatang buas bertanduk hitam pun jatuh, berubah menjadi napas murni sebelum kemudian diserap oleh Kinchan. Tuanku terlalu kuat. Di samping itu, iblis tua Xuan Gui dan yang lainnya merasa tercengang. Bukankah mereka belum pernah melihat badai laut mati ini sebelumnya? Setiap kali mereka terperangkap di dalamnya, mereka gemetar dan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup.
terutama ketika mereka bertemu dengan binatang buas. Mereka akan melarikan diri selama yang mereka bisa dan mereka tidak berani menjerat terlalu lama. Tapi sekarang, saya melihat bahwa Kinchan mengambil inisiatif untuk membunuh binatang buas hantu di seluruh langit, seperti seekor harimau yang memasuki kawanan domba, membunuh dengan sembrono. Binatang buas bertanduk hitam di seluruh langit tidak dapat menahan diri sejenak dan dibunuh dengan sembrono oleh Kinchan. Hahaha, Tuan Muda Chen memang hebat. Tuan Muda Chen, aku akan membantumu. Melihat Kinchan membunuh dengan kejam di tengah badai laut mati, 1000 tulang tertawa terbahak-bahak. Sabit kematian muncul di tangannya dan tiba-tiba memotong, mengeluarkan pelangi gelap. Begitu pelangi panjang itu menyapu, ratusan binatang buas bertanduk hitam mati di bawah cahayanya. Melihat ini, iblis tua Xuan Gui dan leluhur hantu 1000 darah juga membunuh satu demi satu. Keduanya sering menyerang dan banyak binatang buas tanduk hitam berjatuhan satu demi satu. Hal yang paling menakutkan tentang binatang buas bertanduk hitam ini adalah mereka terlalu banyak dan padat. Dan dalam badai laut mati, begitu mereka terbungkus, mereka mudah terperangkap dan tidak akan dapat melarikan diri. Tapi sekarang dengan serangan Kinchan di depan, iblis tua Xuan Gui dan yang lainnya tidak perlu khawatir untuk dikepung. Dengan seluruh kekuatan mereka membunuh banyak binatang buas bertanduk hitam satu demi satu. Dan binatang buas yang mereka bunuh tersebar di sekitar. Bagus. Iblis tua Xuan Gui sangat senang di hati mereka. Kapan mereka bertindak begitu sembrono di tengah badai laut mati? Ini benar-benar tidak pernah terdengar. Dalam waktu singkat, banyak binatang hampa bertanduk hitam pun berjatuhan dan sejumlah besar kekuatan diserap dan ditelan oleh Kinchan. Setelah bertarung, binatang hampa bertanduk hitam ini akhirnya panik. Mereka berpencar dan melarikan diri, dan beberapa bahkan bergegas menuju laut mati di bawah. Tiba-tiba dia menyelam ke dasar laut dan meraung ke arah Kinchan. Tuanku, binatang hampa bertanduk hitam ini telah melarikan diri, kata iblis tua Xuan Gui. Dia berkata dengan gembira di saat dia terengah-engah. Ini adalah pertama kalinya dia membunuh binatang hantu di badai laut mati ini dan melarikan diri ke segala arah. Binatang hantu ini terlalu lemah, kata Kinchan. Dia merasakan tubuhnya dan tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Meskipun Kinchan telah membunuh sejumlah besar binatang hampa bertanduk hitam, tapi basis kultivasi binatang hampa bertanduk hitam ini tidaklah kuat. Meskipun mereka dapat meningkatkan basis kultivasinya, namun itu hanyalah peningkatan yang tidak terlihat jelas. Jika aku ingin mencapai puncak dari tahap akhir transenden, aku khawatir aku membutuhkan terlalu banyak binatang hantu, kata Kinchan. Dia menatap laut mati di bawah dan hatinya sedikit tergerak. Di laut mati di bawah, Kinchan bisa merasakan bahwa ada begitu banyak binatang hantu yang lebih kuat yang mengintai. Bunuh! Dengan suara keras, sosok Kinchan berkedip dan dia terbang langsung menuju laut mati di bawah. Dengan suara cipratan, dia mengikuti banyak binatang hampa bertanduk hitam ke laut mati. Apakah tuanku menyelam ke laut mati? Melihat pemandangan ini, iblis tua Xuan Gui dan leluhur hantu iblis darah tertegun sejenak, wajah mereka muram. Hei, apa yang kamu takutkan? Ayo turun bersama, kata 1000 tulang. Dia terkekeh dan seketika mengikuti Kinchan ke laut mati. Leluhur hantu iblis darah dan iblis tua Xuan Gui saling memandang dengan senyum masam di wajah mereka, sebelum kemudian mereka pun juga bergegas turun tanpa ragu. Mati adalah mati. Boom, dalam sekejap saat ini Kinchan menyelam dalam ke laut mati. Itu adalah pertama kalinya Kinchan memasuki laut mati, dan yang langsung dia masuki adalah laut mati di laut dalam. Mencicit. Saat Kinchan memasuki laut mati, helaian-helaian air laut mati dengan cepat membungkus tubuhnya, dan dalam sekejap niat membunuh yang mengerikan terus-menerus mempengaruhi tubuhnya. Niat membunuh di laut mati yang ini benar-benar kuat. Tubuh Kinchan bergetar. Niat membunuh di laut mati hampir setara dengan kekuatan asli dari ahli teratas tingkat 3 transenden. Jika yang masuk adalah master zona terlarang biasa, maka dia akan terluka jika dia ceroboh. Niat membunuh di laut mati ini benar-benar kuat. Tubuh Kinchan bergetar. Niat membunuh di laut mati ini hampir setara dengan kekuatan asli dari ahli teratas transenden. Jika yang masuk adalah master zona terlarang biasa, maka dia akan terluka jika dia ceroboh. Namun dibandingkan dengan mata air laut mati, niat membunuh itu tampaknya jauh lebih lemah.
Kinchan pun membandingkannya dengan hati-hati. Meskipun air di laut dalam ini mengerikan, namun masih ada celah tertentu dengan air laut mati di mata air laut mati. Selain itu, Kinchan dapat dengan jelas merasakannya bahwa ada perbedaan khusus antara keduanya dan itu hanya untuk sementara. Untuk saat ini, dia tidak dapat mengatakan apa perbedaannya. Aku tidak dapat mengaturnya untuk saat ini. Domain ruang angkasa, kata Kinchan. Kinchan hanya merasakannya sejenak dan kemudian melepaskan domain ruang angkasanya secara langsung. Dalam sekejap, ruang di sekitar Kinchan diselimuti membentuk penghalang ruang yang unik menyelimutinya di dalamnya. Air laut mati yang awalnya menyelimutinya dengan cepat ditolak oleh domain ruang angkasa ini dan niat membunuh yang diterimanya dari laut mati juga dengan cepat melemah pada saat ini. Itu sangat dilemahkan oleh domain tersebut. Itu hampir sama, kata Kinchan. Dia mengangguk sedikit. Kinchan dapat merasakan bahwa domain keteraturan memiliki efek tertentu dalam menyingkirkan dan melemahkan niat membunuh di laut mati. Inilah alasan sebenarnya mengapa Iblis Tua Xuangui mengatakan sebelumnya bahwa penguasa daerah terlarang dapat menyelinap ke laut mati. Jika tidak hanya mengandalkan niat membunuh yang terpancar dari air laut mati sebelumnya, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh para penguasa umum daerah terlarang. Segera setelah Kinchan memasuki laut mati, 3 bunyi tiba-tiba terdengar dan ketiga 1000 tulang mengikuti Kinchan ke laut mati. Pengalaman mereka jauh lebih kaya daripada Kinchan. Saat Iblis Tua Xuangui dan leluhur Rantai Iblis Darah memasuki laut mati, mereka telah membuka domainnya masing-masing dan niat membunuh pada mereka tiba-tiba berkurang. Pada saat yang sama, keduanya tidak ragu-ragu. Kemudian dia menggunakan air laut mati yang diberikan oleh Kinchan membentuk perisai pertahanan di sekeliling tubuhnya. Saat air laut mati dilemparkan, Iblis Tua Xuangui terkejut karena menemukan bahwa niat membunuh laut mati yang telah menyerangnya telah melemah setidaknya 50% dari dasar aslinya. Penemuan ini membuatnya merasa gembira. Bukannya dia belum pernah memasuki laut dalam sebelumnya, tetapi setiap kali dia perlu melakukan yang terbaik untuk mengaktifkan domainnya agar hampir tidak bisa bertahan hidup. Tetapi kali ini dia benar-benar merasakan kelegaan yang mengejutkan. Tuanku. Dia dengan cepat datang ke sisi Kinchan dengan ekspresi senang di wajahnya. Dia merasa bahwa dengan air laut mati, banyak tempat yang sebelumnya tidak dapat dia kunjungi sekarang dapat bepergian dengan bebas. Ya, kamu di sini. Kinchan hanya melirik beberapa orang itu dan kemudian melihat ke depan. Terlihat binatang buas bertanduk hitam yang sebelumnya dikejar dan dibunuh oleh Kinchan jelas tidak menyangka bahwa Kinchan dan yang lainnya akan berani mengikuti mereka sampai ke laut mati di sini. Saat Kinchan masuk, binatang buas bertanduk hitam ini menyeringai dan berbalik untuk membunuh. Kinchan mencibir dan melompat lurus ke atas. Air laut mati tampaknya tidak berpengaruh pada Kinchan sama sekali. Kinchan melayangkan tinju dan laut itu bergolak. Dalam sekejap ribuan binatang buas bertanduk hitam terlempar. Ayo, adegan berdarah. 1000 tulang juga tersenyum licik. Dia melambaikan sabit kematian. Dia membunuh sembarangan di laut mati. Namun dibandingkan dengan Kinchan, 1000 tulang dan yang lainnya mendapat bantuan dari air laut mati, tetapi mereka tidak bisa sepenuhnya tidak berdaya seperti Kinchan yang terkena dampak kecepatan membunuh jelas menurun drastis. Dalam sekejap, binatang hampa bertanduk hitam dengan cepat dipenggal oleh Kinchan dan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa tidak ada jalan ke surga dan tidak ada jalan untuk memasuki bumi. Binatang hampa bertanduk hitam ini akhirnya ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang-orang di depan mereka akan begitu menakutkan. Mereka tidak hanya mengejar mereka sampai ke laut mati dalam, tetapi mereka hampir tidak terpengaruh oleh niat membunuh di laut mati. Mereka segera melarikan diri dan saat melarikan diri mereka mengeluarkan raungan seperti gelombang suara yang nyaring. Dan raungan yang menusuk telinga dengan cepat ditransmisikan melalui dasar laut kolam dalam. Tuanku, binatang hampa bertanduk hitam ini memanggil untuk menyelamatkan, kata Iblis Tua Xuangui berkata dengan tergesa-gesa. Tanpa penjelasannya, Kinchan juga dapat melihat tujuan dari binatang buas bertanduk hitam ini. Tidak lama setelah jeritan binatang buas bertanduk hitam ini keluar, boom! Sebuah pusaran muncul di kehampaan di depan dan banyak bayangan hitam terbang keluar dari pusaran itu. Sekelompok binatang hantu lainnya muncul dari dasar laut kolam dalam. Binatang hantu baru itu bukanlah ikan, tetapi terlihat itu sekelompok prajurit udang. Masing-masing prajurit udang ini tidak tinggi.
tinggi-tinggi, beberapa kaki tingginya, ditutupi dengan baju besi hitam pekat dan ada juga paku di baju besi itu. Pupil mata mereka merah menatap Qingchen dan keempatnya dengan dingin. Tombak hitam pekat panjang muncul yang terkejut oleh sosoknya, langsung mendorong keluar aliran air dan bergegas ke arahnya, merobek laut mati menjadi jurang. Setiap prajurit udang setidaknya memiliki tingkat kultivasi yang transenden. Pasukan yang terdiri dari binatang hantu transenden. Tuanku, berhati-hatilah, ini adalah salah satu binatang hantu yang paling kuat di laut mati. Udang hantu air hitam. Mereka suka berburu di mana-mana dan bahkan memanfaatkan badai laut mati untuk secara aktif menyerang para kultivator hantu di tempat telantar kita dan memburu kita. Kata iblis tua Xuan Gui melihat binatang hantu itu muncul di pusaran, dia langsung memperingatkan Qingchen. Apakah mereka semua binatang roh transenden? Kata Qingchen. Qingchen tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan keterkejutannya. Qingchen dapat melihat dengan sekilas bahwa udang air hitam yang terlemah di depannya juga berada pada tingkat transenden, dan yang terkuat bahkan berada pada tingkat transenden ganda, yang memancarkan aura dewa yang kuat dari semua fenomena. Itu saja, namun kuncinya adalah kuantitas. Yang mati rasa, yang padat. Itu tidak kalah dengan binatang hampa bertanduk hitam sebelumnya. Ini hanyalah sekelompok pasukan transenden yang sangat banyak. Dan dibandingkan dengan binatang hampa bertanduk hitam, kekuatan udang hantu air hitam ini jelas lebih kuat. Bagaimana bisa ada begitu banyak transenden di laut mati ini? Kata Qingchen, dia diam-diam terkejut. Perlu dicatat bahwa ahli kuat transenden bukanlah kubis Cina yang dapat ditemui di mana-mana. Dan tidak banyak orang transenden yang dapat lahir di seluruh alam semesta awal tempat dia tinggal. Di wilayah 13 bintang di alam semesta, satu ahli transenden saja secara umum dapat membangun sebuah keluarga besar. Satu ahli teratas transenden tingkat ganda kelas 2 itu dapat membangun sebuah keluarga besar. Dan satu ahli teratas transenden tingkat 3 dapat memimpin keluarga tersebut dari wilayah 10 bintang selatan dan memasuki zona yang lebih tinggi. Sebuah kekuatan tertentu yang telah tercapai. Dapat dikatakan bahwa kemanapun ahli teratas transenden itu pergi, jumlahnya cukup langka. Qingchen dapat memahami bahwa ada banyak orang transenden di tanah telantar. Bagaimanapun, para tahanan di tanah telantar adalah para tahanan yang telah berkumpul di seluruh dunia bawah selama ratusan juta tahun. Dan bagaimanapun, dunia bawah adalah kekuatan yang menakutkan yang mampu menghadapi lautan kosmik di zaman kuno. Tapi sekarang di laut mati ini ada begitu banyak binatang hantu di tingkat transenden yang muncul di setiap kesempatan yang membuat Qingchen terkejut. Apakah makhluk roh yang luar biasa ini adalah kubis Cina? Ketika Qingchen terkejut, mata 1000 tulang bergerak dan dia telah membunuh terlebih dahulu. Tuan Muda Chen, mintalah bawahanmu ini untuk memimpin. Meskipun dia tidak cukup pintar, namun dia juga dapat melihat bahwa Qingchen memburu binatang buas bertanduk hitam sebelumnya untuk menyerap energi di tubuh mereka. Dan sekarang dia melihat udang hitam yang lebih kuat dan dia segera mengambil inisiatif untuk menyerang dengan sabit kematian. Duar. Segera puluhan udang hantu hitam air berubah menjadi ketiadaan dan langsung dipotong oleh sabit kematian. Kultivator hantu asing mati. Para pemimpin kelompok udang air hitam semuanya terkejut dan marah. Mereka mengeluarkan raungan samar yang sebenarnya adalah kesadaran diri. Banyak udang hantu air hitam datang untuk membunuh bersama. Mereka sebenarnya cerdas. Tidak berbeda dengan kultivator biasa, mereka mengerti taktik dan formasi. Terkait mengangkat tangannya, bayangan tombak yang menakutkan berubah menjadi pusaran badai. Secara tak terduga menghalangi sabit kematian milik 1000 tulang. Kerumunan transenden tingkat pertama dan transenden tingkat kedua bergabung bersama untuk membentuk sebuah formasi besar yang langsung mampu menahan serangan dari 1000 tulang. Bahkan di laut mati, serangan 1000 tulang sangat ditekan tetapi tetap mengejutkan. Pada saat ini Qingchen juga tidak sopan. Pasukan binatang hantu yang terdiri dari transenden ini tidak boleh diremehkan. Namun baginya melatih kekuatan gaibnya lebih banyak daripada meningkatkan kekuatannya sendiri. Qingchen melayangkan tinju di masa lalu dengan pukulan dan boom. Niat membunuh yang ruang melonjak dan menghantam pusat pusaran yang dibentuk oleh pasukan udang air hitam. Pusaran itu mulai runtuh dengan segera dan banyak udang air hitam berubah menjadi bubuk, mengembun menjadi sumber dan berguling menjadi kekuatan tinju Qingchen. Benar saja, ini adalah suplemen yang hebat, kata Qingchen.
Dalam sekejap, Kinchan merasakan bahwa asal-usul di dalam tubuhnya telah meningkat secara signifikan. Hei, kekuatan dan aura binatang buas ini semuanya berada pada tingkat transendensi, tetapi mereka tidak memiliki penerapan hukum keteraturan dan mereka belum menguasai kekuatan supernatural transendensi yang sebenarnya, kata Kinchan. Setelah melahap asal-usul udang air hitam ini, Kinchan langsung mengerti. Tidak mengherankan bahwa binatang hantu transenden di Laut Mati sama tidak berharganya dengan Kubisina. Ternyata udang hantu air hitam ini berbeda dari ahli transenden di dunia luar. Transenden normal membutuhkan melewati ribuan kesulitan dan bahaya, melintasi jalan yang unik dan melanggar aturan juga ketertiban Dao Surga, sampai kemudian berhasil menerobos ranah transenden. Akan tetapi udang hantu air hitam di depan mereka ini hidup di Laut Mati sepanjang tahun. Dalam lingkungan yang mengerikan di Laut Mati, tubuh, kekuatan, dan napas mereka dapat dengan mudah secara alami memasuki ranah transenden. Akan tetapi kultivasi dan pemahaman mereka tidak beraturan terhadap aturan. Pada kenyataannya mereka belum mencapai ranah transendensi yang sebenarnya.